Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzamzari. Saya mengajar di MI Al-Izhar, Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat. Saya sebagai mahasiswa PPG Bek 2 di LPTK IAIN Metro. Saya akan mempersembahkan video saya yang berjudul Zakat Fitrah. Mari kita sama-sama menonton. Cuk, grup. Telepon, grup. Gap, grup. Pilih yang lurus nak ya. Ayo. Yang mana ayo? Dah. Anak-anak semuanya hadir? Masih semangat? Masih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir anak-anak? Hadir semua? Kalau hadir semua berarti kita lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran kita, supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Ayo ketua kelasnya dipimpin. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahul Azim. Salam berapa, bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekarang siap belajar semua? Pelajaran kita, pertemuan kita pada hari ini yaitu pada hari Kamis 30 bulan 11 2023. Pelajaran fikih dengan materinya yaitu masalah zakat fitrah ya. Tahu yang namanya zakat fitrah? Zakat fitrah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan pastikan anak-anak semuanya ada siap apa belum untuk belajar. Bukunya dikeluarkan anak-anak ya. Pulpen, meja. Nah, ini masih. Nah, coba deh. Nah, meja. Nah. Majukan dikit, nak. Majukan dikit. Meja. Dah ya, yakin siap? Ya. Jadi materi kita yaitu masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan ya. Zakat itu sendiri kalau di Indonesia itu zakatnya berupa apa Nanda? Hah? Berupa beras biasanya ya. Berapa kilo biasanya? 2 kilo apa 3 kilo apa 2,5? Apa 2,5 kilo? 2,5 kilo ya. Setiap jiwa seorang muslim, untuk mensucikan jiwa seorang muslim pada setiap tahun
pada setiap tahunnya. Nah, lihat anak-anak ya di situ ya. Coba lihat di ini, di kamera ya. Nah, hukum zakat, zakat fitrah menurut dalil Al-Quran dan hadis di atas sudah jelas ya. Jadi hukumnya itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Menurut Al-Quran, ini hadisnya ya. Nah, ini hadisnya. Jadi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sa' atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi yang namanya zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan ya. Jumlahnya 2,5, yaitu makanan pokok di tempat kita masing-masing. Kalau di Arab kan tadi ada kurma, ada gandum. Tapi kalau di Indonesia makanan pokoknya apa, Nana? Beras. Jadi kita juga mengeluarkan zakat fitrahnya berupa beras ya. Kepada siapa kita mengeluarkan zakat fitrah? Kepada orang yang membutuhkan Seperti fakir, miskin. Nah, jadi anak-anak ya, yang namanya zakat fitrah itu, yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 asnaf. Coba turun lagi. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. 1 orang fakir, 2 orang miskin, 3 orang amil, 4 mu'al, 5 bu, 6 7, 8 Ibnu Sabil. Ini kan ada nomor-nomornya ya, nomor-nomor saya. Bapak tadi udah merangkum nomor-nomor ini di papan bor, yaitu ini ya. Lihat ini. Ada 8 asnaf yang berhak terima zakat. 1 pak, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 7, 8, 7. Nah, sekarang anak-anak ya, anak-anak masih semangat semua? Supaya nggak jenuh, supaya otaknya fresh, kita baca sholawat dulu. Kita baca lagu Ya Lalwa. Ya. Ada berapa asnaf yang berhak menerima zakat? Nah, anak-anak udah hafal semua? Coba Bapak tantang ya, kalau memang udah hafal, coba lagukan 8 asnaf yang berhak menerima zakat dengan lirik Ya Lal Waton. Duluan dari Ya Lal Watonnya. 1, 2, 3. Alam takun minhum innadan al-watan hubul watan minal iman walam takun minhum innadan al-watan
asnaf yang berhak terima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Nah, itu ya, ada 8 ya Nana ya. Jadi 8 asnaf itu 8 asnaf. Fakir. Apa pengertian fakir anak-anak? Fakir itu orang yang tidak punya apa-apa atau tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Fakir. Nah, di sini ada miskin. Kalau miskin itu, kalau yang namanya miskin, dia itu ada pekerjaan, ada penghasilan, tapi cuman sedih, tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan amil, orang yang mengelola atau mengumpulkan zakat, ya. Mu'allaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Rikab, budak, yaitu budak atau hamba sahaya yang memiliki untuk menebusnya. Jadi yang namanya budak itu anak-anak ya, dengarkan, perhatikan. Budak itu adanya pada zaman dahulu, pada zaman sebelum kejayaan masih zaman jahili. Jadi istilah budak itu, Bapak pada cerita ya, ada orang yang dijual ya. Jadi orang-orang zaman dulu ada yang dijual ya anak-anak ya, dijual di pasar. Terus ada yang mengambil, yaitu saudagar yang kaya atau yang mempunyai uang, lalu dibeli, dibawa ke rumah, lalu dia itu disuruh bekerja apapun yang diperintahkan oleh tuan. Disuruh nyapu, suruh bersih-bersih, suruh masak, pokoknya apa yang diperintahkan oleh tuannya harus dikerjakan. Itulah budak. Nah, mudah-mudahan sekarang ini budak itu sudah tidak ada lagi. Itu berkat adanya Rasul kita Muhammad dan dengan adanya ajaran Islam ya. Terus di sini ada fisabilillah ya. Sabilillah. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangan tidak mendapatkan gaji dan persiapan apapun. Jadi yang dimaksud dengan berjuang di jalan Allah ini, kalau sekarang ini anak-anak ya, enggak mesti harus berperang ya. Orang yang menuntut ilmu itu juga berjuang di jalan Allah. Orang yang mengamalkan ilmunya juga berjuang di jalan Allah ya. Di sini seperti Bapak contohkan ya, fisabilillah, Ibnu Sabil ya. Nah, umpamanya anak-anak semuanya dari pondok pesantren ya, umpamanya si Kabul mondok umpamanya di Jawa Timur ya. Nah, nanti pas pulang habis lebaran ada temannya yang ikut ya. Nah, temannya itu dari Palembang ya. Nah, nyampe di Lampung ternyata duitnya habis ya, nggak cukup lagi pas malam hari raya atau pas di bulan puasa. Kata si Kabul, yuk ikut nginap di tempat aku aja, mampir di rumah saya ya. Nah, kalau bapaknya punya banyak duit atau Kabul ada, bahkan ini sudah dianjurkan untuk dibagikan untuk zakat. Nah, untuk contohnya teman tersebut mau melanjutkan perjalanan ke Palembang, bisalah kita berikan zakat karena dia itu termasuk fisabilillah. Karena apa? Karena dia itu berjuang di jalan Allah dengan cara menuntut ilmu agama ya. Terus Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal ya. Ya, ini ya contoh nomor 8 yang tadi ya. Contoh nomor 8, maaf ya. Jadi Ibnu Sabil inilah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan ya, contoh yang Bapak terangkan tadi. Tapi kalau yang nomor 7 ini fisabilillah, itu orang yang berjuang di jalan
Seperti kalau zaman dahulu pada zamannya Rasul, yaitu perang untuk ya perang Badar, perang Uhud, terus perang apa lagi? Ya, anak-anak masih ingat di pelajaran SKI ya, macam-macam perang, yaitu berarti perang untuk menegakkan agama Allah. Kalau sekarang ini anak-anak jangan ikut berperang, karena nggak ada lagi yang perang-perang seperti itu. Anak-anak cukup belajar dengan gigih, belajar bersifat jujur, dan belajar bersifat adil. Belajar dengan belajar melawan hawa nafsu, keinginan-keinginan yang buruk ya. Itu yang namanya sekarang fisabilillah sekarang itu ya. Kita berjuang melawan hawa nafsu. Karena yang namanya hawa nafsu itu adalah musuh kita yang sangat nyata. Karena hawa nafsu itu adalah bisikan dari nafsu kita yang buruk, yang jelek, yang dibisik-bisiki oleh setan. Nah, di sini dari Bapak yang apa yang Bapak jelaskan tadi anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Azizah, ada yang ditanyakan? Hah? Tidak? Udah paham? Kalau udah paham, berapa asnaf yang berhak menerima zakat? 8. Coba sebutkan. Jangan usah lihat ya, katanya udah paham. Belum ya, dihafalkan ya? Dihafalkan ya. Ini ready? Ada yang ditanyakan ready? Belum? Belum ya. Jadi itu ya namanya zakat fitrah. Tujuannya yaitu untuk mensucikan jiwa. Zakat itu berasal dari bahasa apa? Arab. Dari bahasa Arab ya. Tujuannya untuk mensucikan jiwa. Tapi kalau ada nanti pada pertemuan berikutnya ada namanya zakat mal atau zakat harta. Tujuannya untuk mensucikan harta. Dikeluarkan apabila sudah cukup nisabnya ya. Sekarang pertemuan sekarang yaitu kita membahas masalah zakat fitrah. Wajib yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu sejak dia lahir sampai dia meninggal. Nah, ini niatnya panitia penerima zakat ya. Supaya ini ya, karena ini kan yang namanya kegiatan seperti ini, pelajaran anak-anak dari sekarang, tapi Bapak harapkan bisa dipraktekkan sampai dewasa. Yuk anak-anak, kita sekarang praktek ya, praktek memberikan zakat fitrah dan menerima zakat fitrah. Yang akan memberikan zakat fitrah akan diwakili oleh Azizah dan Rosda. Sedangkan yang jadi panitianya siapa namanya nak? Desi dan Mazra. Udah siap? Ya, ayo Azizah dan Mazra, silahkan ke sini. Nah, satu-satu. Azizah dulu. Bakal ketua ya. Tadi kita sudah praktek serah terima zakat ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengamalkan di kelak kemudian hari. Dari materi yang Bapak jelaskan, ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada? Tapi Bapak ragu loh kalau nggak ditanya-tanyakan itu. Apa udah paham betulan apa enggak ya? Ya? Coba acungkan siapa yang mau bertanya. Ayo Isa, tanyakan apa? Coba tunjuk dulu. Coba. Apa yang dimaksud zakat mal dan zakat
Apa? Yang dimaksud zakat mal dan zakat. Nah, kalau zakat mal itu zakat harta. Sedangkan zakat fitrah itu zakat jiwa. Perbedaan zakat mal dan zakat harta, kalau zakat mal untuk mensucikan harta, sedangkan kalau zakat fitrah untuk mensucikan jiwa. Nah, anak-anak semuanya, bukunya silakan dilempit, ya, dikemas, taruh dalam bawah laci, ya, dalam bawah laci. Hanya ada pulpen yang dikeluarkan, ya. Bapak akan menguji hasil kita pada pertemuan hari ini dan pertemuan kemarin sampai di mana pemahaman anak-anak masalah zakat fitrah. Jadi kita akan ulangan harian, ya, ulangan hari, yaitu berupa soal esai, soal ABC. Dijawab, dikasih tanda silang salah satu A atau B atau C. Bapak beri waktu kalian untuk mengerjakan 10 soal itu, yaitu 10 cukup? Cukup nggak cukup? Dicukup-cukupkan. Nyamak pandai, kerjakan sebisanya. Masa mau nanya sama saya isinya? Nggak usah dikerjakan. Coba keluarkan pulpen, dikerjakan anak ya. Ditulis namanya, kelasnya, tulis nama, kelas, tanggal, hari, tanggal, bulan, dan ya dikerjakan cepat ya. Di bawahnya itu anak ya, kerja, ditulis di bawahnya nih Nama. Tapi aku dari atas Bapak. Ya udah, gak apa-apa. Nah, itu ada 10 soal. Karena waktunya udah kurang setengah menit lagi, Bapak hitung 1, 2, 3, 4, 4 setengah, 4 3/4, 5. Udah selesai semua? Yakin udah? Mudah-mudahan hasil tes anak-anak pada pertemuan ini sangat memuaskan. Dan juga Bapak sudah memberikan soal, jadi Bapak beri kesimpulan atau Bapak tegaskan lagi pelajaran kita hari ini, yaitu masalah zakat fitrah. Tujuan dari zakat fitrah itu di samping untuk mensucikan jiwa atau yang diperintahkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Rasul kita, tujuannya untuk mensucikan jiwa, dan juga ada tujuan untuk sosial, yaitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.
Ya, ada 8, berapa tadi? 8 asnaf ya. Itulah yang berhak menerima zakat fitrah ya. Nah, Bapak harap kalian bisa mengamalkan zakat fitrah itu dari kalian anak-anak sampai dewasa. Karena zakat fitrah itu ada batas waktunya tidak? Tidak ada batas waktu sampai kita meninggal dunia. Sejak lahir sampai meninggal dunia. Bagaimana anak-anak pelajaran kita? Apa ada kesulitan? Tidak ada. Kalau tidak ada kesulitan, tidak ada yang ditanyakan, berarti pertemuan kita pada hari ini Bapak akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa waktu kita belajar di sekolah ini hanya sebentar. Waktu yang paling banyak itu di mana anak-anak? Di rumah. Jadi harus banyak belajar di rumah. Minta bantu sama kakaknya, minta bantu sama ibunya ya, minta bantu sama bapak. Apa yang kurang paham. Dan besok kalau pertemuan selanjutnya umpamanya ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan sama bapak langsung bertanyakan sama bapak lagi ya. Mungkin sekian pelajaran kita pada hari ini. Bisa akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini adalah jam terakhir ya. Jadi Bapak persilahkan anak-anak berkemas-kemas. Dikemas-kemas ya. Batuk di bawah meja, tadi bawah meja aja. Berkemas-kemas ya. Jangan pulang dulu, mau kemana? Ya, ketuanya doa. Nantilah nyerdang tasnya itu, doa dulu. Ayo. Siap. Sudah mulai. Al insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya rabbal alamin.